Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Sugeng rawuh para sedulurku dimanapun panjenengan berada. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar. Rahayu, aku hadir. Dan jangan lupa balas salam tadi sesuai kepercayaan panjenengan. Biar energi kita tersambung dalam satu lingkaran cerita malam ini. Sedulur, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang hidupnya tampak biasa, namun sorot matanya menyimpan banyak rahasia? Orang yang tidak banyak bicara, tapi jika panjenengan duduk dekat dengannya, ada rasa tenang, namun sekaligus misterius. Kadang mereka seolah tahu lebih banyak tentang dunia yang tidak tampak. Mungkinkah panjenengan salah satunya? Apalagi jika panjenengan lahir di weton Wage. Malam ini, kita akan buka sedikit tabirnya. Dalam tradisi Jawa, setiap weton memiliki peran spiritual yang unik, dan Wage adalah salah satu weton yang dipercaya memegang pintu rahasia, penghubung antara alam kasat mata dan alam gaib. Mereka adalah penjaga, bukan penjaga dengan senjata, melainkan penjaga rahasia besar, yang bahkan mereka sendiri kadang tak menyadarinya. Apa rahasia itu? Apa takdir besar yang mereka bawa sejak lahir? Mari kita urai perlahan, sambil panjenengan renungkan diri. Apakah sifat-sifat ini ada dalam hidup panjenengan? 1. Diberi anugerah kepekaan batin. Sedulur, orang yang lahir di weton Wage itu sering terlihat biasa, tidak menonjol di keramaian, tidak suka menjadi pusat perhatian. Tapi justru di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Indra keenam yang lebih peka dari kebanyakan manusia. Mereka bukan dukun, bukan cenayang yang selalu bicara soal makhluk gaib. Namun hati mereka paham lebih dulu sebelum kepala mereka mencoba mengerti. Panjenengan mungkin sering merasakan ada perubahan suasana dalam sebuah ruangan, meskipun tidak ada yang bilang apa-apa. Pernah tiba-tiba panjenengan merasa sedih, padahal tidak ada alasan? Atau mendadak merasa gelisah seperti ada sesuatu yang akan terjadi? Nah, sesepuh dulu menyebutnya sebagai bisikan alam yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki telinga batin. Wage itu ibarat radar. Jika ada hal-hal janggal dari dimensi lain, Wage bisa merasakannya tanpa perlu melihat. Misalnya, mendadak merinding saat lewat di tempat tertentu, bermimpi bertemu sosok yang tidak dikenal tapi terasa akrab, merasakan kehadiran meskipun sendirian, tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Tahu kabar buruk sebelum kabar itu benar-benar terjadi. Kadang panjenengan sampai bertanya dalam hati, kenapa aku bisa ngerasake seperti ini? Apa aku aneh? Tenang, panjenengan tidak aneh. Panjenengan peka. Ada kalanya kemampuan seperti itu jadi beban, karena Wage bisa menangkap energi orang lain. Ketika suasana di sekitar sedang kacau, Wage ikut terpengaruh. Bahkan bisa sakit kepala, lemas, atau emosinya naik turun. Itulah kenapa Wage butuh ruang sunyi, rumah yang sepi, tempat yang tenang, atau sekadar duduk sendiri sambil memperhatikan angin. Disitulah Wage mengisi ulang energi batinnya. Kelebihan ini tidak bisa dipamerkan, tidak untuk gagah-gagahan, karena yang Wage miliki adalah sensitivitas terhadap dua alam. Alam yang bisa dilihat, dan alam yang hanya bisa dirasa. Sesepuh pernah berkata, wong Wage iku nglakoni urip nganggo mata loro. Sing siji ana ing rai, sing siji ana ing jero ati. Orang Wage itu menjalani hidup dengan dua mata. Satu di wajah, satu di dalam hati. Mata batin itu sering menuntun Wage untuk memilih sesuatu tanpa alasan logis. Tapi anehnya, pilihan itu selalu benar. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga setiap langkah panjenengan. Namun perlu diingat, kepekaan batin juga menuntut kebijaksanaan. Wage harus belajar membedakan mana yang hanya perasaan lewat, dan mana yang merupakan pesan penting dari semesta. Kalau Wage tidak belajar mengolahnya, ia bisa kewalahan sendiri. Tapi jika Wage bisa mengarahkan kepekaan itu, Wage akan menjadi pribadi dengan intuisi kuat, jarang salah langkah, dan sulit dibohongi. Jadi, kalau selama ini panjenengan merasa sering, kok aku ngerti ya? Percayalah,
Itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah. Jika kepekaan batin ini adalah karunia, maka karunia tersebut tentu ada penugasannya. Dan tugas itu tidak selalu ringan. Sebab, sedari lahir orang wage sering dipilih untuk menjaga sesuatu yang tidak boleh rusak atau hilang, sesuatu yang berasal dari garis keturunan. Mari kita lanjutkan pada poin berikutnya, pembawa rahasia leluhur. 2. Pembawa rahasia leluhur. Sedulur, dalam banyak keluarga Jawa, selalu ada sesuatu yang disimpan rapat. Bisa berupa pusaka kecil yang bentuknya sederhana, tapi memiliki nilai spiritual yang besar. Bisa berupa doa khusus yang hanya diajarkan kepada orang tertentu. Bisa juga berupa cerita masa lalu yang tidak boleh diketahui sembarangan. Dan anehnya, sering sekali, yang terpilih menjadi penjaga dari rahasia itu adalah mereka yang lahir di weton wage. Kenapa wage? Karena wage adalah pribadi yang tidak ceroboh. Mereka pandai menyimpan sesuatu di dalam hati tanpa banyak bicara. Bahkan ketika ada masalah besar di keluarga, wage tetap bisa menahan diri, tidak mengumbar aib, tidak memicu api, hanya diam dan mengamati. Diamnya wage bukan tanda lemah, tapi tanda mampu menguasai diri. Dan itulah kualitas yang sangat dibutuhkan seorang penyimpan rahasia. Kadang, panjenengan tidak diberitahu sejak kecil. Rahasia itu baru muncul ketika panjenengan mulai dewasa, atau ketika seseorang yang dituakan merasa waktunya hampir tiba. Ada momen tertentu di mana mereka memanggil panjenengan, lalu berkata, "Kowe seng tak pilih, nglestarekna iki, ojo nganti ilang. Engkaulah yang kupilih, jaga ini, jangan sampai hilang." Tiba-tiba panjenengan diberi benda, pesan, atau amanah yang panjenengan sendiri tidak sepenuhnya pahami. Awalnya mungkin panjenengan merasa berat. Kenapa aku? Kenapa bukan yang lain? Tapi lama-lama panjenengan paham bahwa hidup memang memilih panjenengan untuk peran ini. Rahasia itu bisa terkait dunia gaib, hubungan leluhur dengan bangsa halus, pusaka yang punya penjaga tak kasat mata, pantangan keluarga tertentu, garis keturunan yang punya tugas spiritual, cerita lama yang jika terungkap bisa menimbulkan masalah besar. Ada juga wage yang diberi kemampuan untuk menjadi penyeimbang jika keluarga sedang retak. Ketika saudara saling berselisih, wage yang menjadi penghubung. Sikapnya yang adem, kalem, dan tidak suka ribut membuatnya dipercaya semua pihak. Wage adalah jembatan halus yang menyatukan hati-hati yang mulai jauh. Kadang tugas ini tidak terlihat. Tidak ada tepukan tangan, tidak ada ucapan terima kasih. Tapi wage tetap menjalani, karena di dalam dirinya ada pesan batin. Aku harus menjaga. Yang perlu diingat, tidak semua rahasia boleh dibuka. Ada hal-hal yang jika dibocorkan bisa mengundang penyakit, pertanda buruk, bahkan gangguan dari alam lain. Sesepuh berkata, "Opo wae sing ketutup kui dudu tanpa sebab." Apapun yang tertutup, pasti ada alasannya. Disinilah kebijaksanaan wage diuji. Kapan harus berbicara? Kapan harus diam? Mana rahasia yang harus dijaga sampai mati? Mana yang boleh diwariskan pada waktu yang tepat? Keluasan batin wage menjadi pagar tak terlihat yang menjaga keseimbangan keluarga dan garis spiritualnya. Dan ingat, panjenengan tidak hanya menjaga benda atau cerita. Kadang wage menyimpan rahasia tentang dirinya sendiri. Takdir besar yang baru akan terbuka ketika waktunya tiba. Jadi kalau panjenengan sering dipercaya memegang pesan penting, hati-hati menyikapi masalah keluarga, atau tiba-tiba merasa memiliki tanggung jawab besar yang tidak panjenengan minta. Itu tanda bahwa panjenengan adalah pemegang kunci. Tapi menjadi penjaga rahasia tidak akan mudah. Karena ketika beban berat diberikan, harus ada mental baja yang menopangnya. Di balik ketenangan wage, sebenarnya ada api keberanian yang jarang disadari orang banyak. Mari kita masuk ke poin berikutnya. Jiwa pemberani dalam diam. 3. Jiwa pemberani dalam diam. Banyak orang salah menilai wage sebagai pribadi yang lembut dan penurut. Karena wage sering mengalah, memilih diam, tidak suka membuat masalah. Tapi sesungguhnya, wage itu memiliki keberanian yang tidak ramai, keberanian yang lahir dari ketenangan, bukan dari pamer kekuatan. Keberanian wage tidak datang dari otot, tapi dari keteguhan hati. Wage adalah tipe orang yang akan maju ketika semua sudah mundur. Ketika keadaan benar-benar genting, justru wage yang bisa berpikir jernih.
Ada semacam suara batin yang mengatakan, "Yen ora tak lakoni saiki, sapa maneh? Jika bukan aku yang bertindak sekarang, siapa lagi?" Kadang keberanian Wage muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang tidak disadari orang lain. Berani mengambil keputusan yang tidak populer. Berani jujur meski sakit. Berani memulai sesuatu ketika semua masih ragu. Dan yang paling penting, berani melindungi orang yang ia sayangi, bahkan jika ia sendiri harus terluka. Orang Wage sering dikelilingi kejadian-kejadian yang menguji keberaniannya. Ujian hidup Wage biasanya bukan perkara sepele. Mereka diuji langsung oleh situasi besar, kehilangan orang yang dicinta, tanggung jawab mendadak, masalah keluarga yang rumit, dikhianati orang terdekat. Semua itu tidak untuk menghancurkan Wage, tapi untuk menempa jiwa pelindungnya. Meski begitu, Wage tidak pernah membuat dirinya terlihat seperti pahlawan. Mereka tidak haus pujian. Setelah semua selesai, Wage malah lebih memilih kembali ke kesunyian. Seolah berkata, "Yang penting semua baik-baik saja. Aku cukup di sini saja." Ada satu hal yang unik. Wage memiliki aura penjaga. Ketika Wage hadir, orang lain merasa lebih aman walaupun ia tidak melakukan apa-apa. Energi Wage seperti perisai halus yang memagari orang-orang di sekitarnya. Mungkin panjenengan pernah memperhatikan, teman atau keluarga sering curhat kepada Wage ketika mereka takut atau panik. Mereka tidak tahu kenapa. Tapi yang mereka tahu, Wage tidak akan meninggalkan mereka. Sesepuh berkata, "Kewan alus ora nyerang wong Wage sak penake." Makhluk halus tidak bisa seenaknya menyerang orang Wage. Bukan berarti Wage kebal. Tapi ada sesuatu yang menjaga Wage dari belakang. Entah itu doa leluhur, entah itu satu makhluk penjaga, atau mungkin karena Wage memegang rahasia besar yang dilindungi alam lain. Gangguan hanya datang kalau Wage lengah, lupa diri, atau melakukan sesuatu di luar batasan takdirnya. Karena keberanian Wage bukan hanya untuk dunia yang terlihat saja. Kadang Wage berhadapan dengan hal yang tak tampak. Pernahkah panjenengan merasakan sedang diawasi? Atau mimpi buruk yang terasa seperti serangan? Atau suara hati yang memperingatkan agar tidak masuk ke suatu tempat? Itu bukan ilusi. Itu adalah bagian dari peran Wage sebagai penjaga batas gaib. Keberanian Wage membuatnya seperti benteng terakhir. Dan benteng tidak pernah di depan panggung. Ia berdiri kokoh dalam senyap. Wage jarang menangis di depan orang. Air matanya jatuh tanpa suara saat tengah malam ketika semua tertidur. Tetapi keesokan harinya, Wage kembali kuat. Seolah tidak pernah ada duka. Karena Wage paham satu hal. Ketakutan itu harus dikalahkan sebelum terlihat di mata orang lain. Meski kuat dan pemberani, Wage sering dihadapkan pada situasi sulit yang menuntutnya memilih antara dua jalan kehidupan. Ujian terbesar Wage bukan pada rasa takut, tapi pada persimpangan takdir yang selalu datang pada momen penting. Sekarang, mari kita melangkah ke poin berikutnya. Selalu berada di titik persimpangan takdir. 4. Selalu berada di titik persimpangan takdir. Salah satu hal yang paling melekat pada hidup orang berweton Wage adalah seringnya mereka berada di posisi yang menentukan arah hidup banyak orang, bukan hanya diri mereka sendiri. Wage seperti selalu ditempatkan semesta pada persimpangan besar, di mana sebuah keputusan bisa membuka pintu kebahagiaan, atau justru petaka. Dan uniknya, pilihan yang hadir tidak pernah sederhana. Wage tidak pernah diberi kemewahan untuk memilih tanpa konsekuensi. Kalau panjenengan merasa hidup penuh dengan pilihan yang membingungkan dan sering berada dalam dilema, itu tanda bahwa takdir sedang bekerja. Contohnya, Wage sering punya dua alternatif hidup, yang satu tampak mudah, menjanjikan kenyamanan, tapi ada perasaan ganjil di dalam hati. Yang satunya lagi tampak berat, jalannya rumit, banyak yang menentang, namun hati Wage justru condong ke sana. Dan biasanya Wage akan memilih yang kedua. Kenapa? Karena suara batinnya lebih kuat daripada logika manusia biasa. Persimpangan takdir bagi Wage bisa muncul dalam bentuk cinta, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga urusan spiritual. Misalnya panjenengan harus memilih tinggal jauh demi masa depan atau tetap dekat demi menjaga keluarga. Memilih pasangan yang membuat hati nyaman atau memilih hubungan yang restu leluhur. Wage sering tekor dalam hitungan duniawi, tapi mereka menang dalam hal yang tidak terlihat, restu semesta. Kadang orang lain melihat Wage seolah keras kepala atau suka mencari masalah.
Padahal Wage hanya mengikuti arah paling benar dari sudut pandangnya. Wage tidak bisa membohongi suara hati, meski seringkali keputusan itu membuatnya sendirian. Wage lebih takut mengkhianati kata hati daripada menghadapi cemoohan manusia. Dan setiap kali Wage mengambil keputusan, itulah momen di mana energi takdir bergerak. Entah mengapa, hal kecil dari Wage bisa mempengaruhi jalan hidup keluarga atau orang terdekat. Kepergian Wage, kedatangan Wage, keputusan Wage, semuanya membawa dampak yang terasa sampai jauh. Sesepuh berkata, Wage iku panggonane keputusan gedhe. Wage adalah tempat keputusan besar diambil. Karena itu hidup Wage tidak pernah biasa. Jalan Wage dipenuhi tikungan tak terduga, pilihan yang menguji iman, kesempatan yang datang tiba-tiba, pertemuan yang terasa takdir, perpisahan yang sulit dijelaskan. Di balik setiap dilema, Wage sedang dipahat oleh kehidupan. Semesta sedang mengukir pribadi yang penuh makna. Mereka tidak dilahirkan untuk hidup datar. Ada sesuatu yang menanti di ujung perjalanan. Sesuatu yang membuat Wage harus kuat, harus bijak, dan harus menjalani setiap persimpangan itu dengan penuh kesadaran. Dan meskipun jalannya berat, Wage punya ciri unik. Mereka hampir tidak pernah salah pilih. Mungkin di awal tampak buruk, tapi seiring waktu, terbukti bahwa keputusan Wage adalah yang paling tepat. Karena apa? Karena Wage diarahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setiap pilihan Wage adalah bagian dari teka-teki besar semesta. Wage adalah pemain penting dalam cerita kehidupan. Tapi pemain penting itu justru tidak sadar perannya. Mereka hanya mengikuti hati, tanpa menyadari bahwa hati mereka tersambung dengan rencana besar. Jadi kalau panjenengan sering merasa hidup penuh pertaruhan, jangan menyerah. Itu bukan tanda kesialan. Itu adalah tanggung jawab takdir. Wage selalu dituntun menuju jalan yang sudah dipilihkan sejak panjenengan pertama kali menarik napas di dunia ini. Sekarang panjenengan mungkin mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ujian itu? Kenapa Wage seolah diciptakan berbeda? Semua perjalanan ini sebenarnya mengarah pada satu tujuan besar, yaitu takdir menjadi penjaga rahasia dunia gaib. Mari kita ungkap pada poin terakhir. 5. Takdir menjadi penjaga rahasia besar. Sedulurku, semua hal yang Wage alami sejak kecil, kepekaan batin, keberanian dalam diam, hidup yang penuh persimpangan, sebenarnya mengarah pada satu peran yang tidak sembarangan, penjaga rahasia. Ini bukan jabatan yang diucapkan secara resmi, bukan juga cinta-cintaan dengan dunia gaib. Ini adalah penugasan yang tertanam sejak panjenengan lahir. Tugas yang kadang tidak panjenengan pahami, tapi akan selalu menyertai panjenengan sampai akhir hayat. Rahasia itu macam-macam bentuknya. Ada yang berupa rahasia keluarga, seperti kisah asal-usul yang harus dilindungi. Ada yang berupa pengetahuan gaib, doa atau mantra yang tidak boleh sembarang orang tahu. Ada pula Wage yang memegang keseimbangan energi, menjadi pagar halus yang menjaga keluarga dari gangguan astral. Semua itu bukan untuk dibanggakan, karena rahasia tetaplah rahasia. Semakin dipamerkan, semakin hilang kekuatannya. Wage sering merasakan beban yang tidak bisa dijelaskan. Hati terasa berat tanpa sebab. Pikiran penuh sesuatu yang tidak bisa diungkap. Seolah ada amanah yang dititipkan pada panjenengan, tapi panjenengan belum diberitahu apa bentuknya. Kadang rahasia itu baru terbuka ketika seseorang yang dituakan meninggal dan panjenengan dipanggil untuk menerima pesan terakhir. Kadang panjenengan menemukannya sendiri melalui mimpi atau pertanda. Ada Wage yang menjadi tempat bersinggah roh leluhur. Mereka datang bukan untuk menakuti, tapi menjaga jalur darah keluarga. Terkadang panjenengan mendengar langkah saat sepi, atau pintu bergerak tanpa angin. Itu bentuk komunikasi halus bahwa panjenengan tidak sendirian. Sesepuh sering berpesan, sopo sing nyimpen rahasia, bakal dijaga rahasia kui. Siapa yang menjaga rahasia, akan dijaga oleh rahasia itu. Makna pesan itu dalam, sedulur. Artinya, selama Wage menjalankan peran dengan baik, tidak melanggar batas, tidak ceroboh dalam berbicara, maka alam gaib akan memberi perlindungan. Tapi jika Wage membuka sesuatu yang tidak boleh dibuka, konsekuensi bisa datang cepat. Kehilangan rezeki, sakit tiba-tiba, atau keretakan dalam hubungan keluarga. Itulah sebabnya Wage punya insting untuk diam. Panjenengan mungkin sudah tahu banyak hal tentang orang lain,
tapi panjenengan memilih menyimpannya. Karena Wage mengerti bahwa setiap kata yang keluar harus punya tanggung jawab. Wage bisa dipercaya bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia bijak memperlakukan kebenaran. Peran ini membuat Wage sering dianggap misterius. Orang bertanya-tanya kenapa Wage seperti menyimpan sesuatu. Kenapa pandangannya kadang jauh, seolah melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi Wage tidak akan menjelaskan. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dimengerti semua orang. Cukup dirasa oleh yang benar-benar mampu menjaga keseimbangan. Jika panjenengan selama ini sering merasa, aku kayak memikul sesuatu tapi aku gak tahu apa. Aku harus kuat meskipun tidak ada yang mengerti. Ada hal yang tidak boleh aku ceritakan ke siapapun. Maka itu tandanya, panjenengan sedang menjalankan takdir Wage. Takdir untuk menjaga yang suci. Takdir untuk menjadi benteng keluarga. Takdir untuk memegang rahasia yang tidak boleh hilang dari dunia ini. Wage bukan orang biasa. Wage adalah pintu rahasia. Dan pintu rahasia tidak akan pernah diletakkan di tengah keramaian. Ia selalu ditempatkan pada titik yang hanya ditemukan oleh mereka yang berhak. Maka sedulur, jika panjenengan terlahir Wage, sadarilah, panjenengan tidak hidup sia-sia. Apapun yang panjenengan jaga, itulah bagian panjenengan di jagat raya ini. Dan semesta selalu memberi penjagaan bagi penjaganya. Setelah ini, kita akan masuk pada pesan penutup dan kesimpulan perjalanan malam ini. Sedulur, Wage bukan hanya tentang tanggal lahir, tapi sebuah perjalanan jiwa. Untuk menjaga hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami. Tenang dalam langkah, kuat dalam senyap, misterius namun penuh makna. Menjadi Wage berarti memikul sesuatu yang suci. Meski panjenengan tidak meminta, takdir telah memilih. Sesepuh Jawa pernah berkata, aja dumeh ngerti, syukur yen eso rumangsa. Jangan merasa paling tahu, bersyukurlah jika bisa merasa. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa jadi bahan renungan untuk panjenengan semua. Jika panjenengan lahir di Wage, coba tulis di komentar. Aku Wage, aku siap menjaga rahasia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak sedulur yang tersambung dalam ilmu keluhuran Jawa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.